Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan menyampaikan sebuah tema di Ustaz Menjawab, yaitu Ramadan sudah dekat, bersama seorang narasumber yang bernama Tengku Marbawi Yusuf. Beliau adalah Ketua Rabithah Taliban Aceh Provinsi Aceh. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Ramadan sudah sangat dekat dengan kita, ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita disibukkan dengan corona, sampai saat ini pun masih ada corona di wilayah Indonesia, sehingga kita lupa ternyata Ramadan sudah sangat dekat dengan kita. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari tradisi ulama-ulama salaf terdahulu, bahwa mereka sudah melakukan persiapan untuk menyambut Ramadan itu adalah 2 bulan sebelum tibanya Ramadan. Tapi ternyata tradisi itu masih belum begitu kuat di daerah kita, apalagi dengan sudah adanya corona, ya, sehingga semakin lupa kita terhadap begitu dekatnya kita dengan Ramadan ini. Baik Tengku, silakan, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan dalam upaya-upaya dalam persiapan menyambut Ramadan ini, Tengku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi natahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan Allah masih memberikan kita segalanya, sehingga kita masih dapat menikmati betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala hidup dalam dunia. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para sahabat yang telah menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga terus diwariskan kepada para alim ulamanya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas ya sedikit tentang bagaimana persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Betul sekali. Ya, kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya, Ar-Rajabu syahrullah, Asy-Sya'banu syahri, Ar-Ramadanu syahrul ummati, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang dinisbah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rajab itu bulan yang dinisbah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan itu khusus bulan umatku. Artinya ada ibadat yang khusus yang diberikan pahalanya begitu besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan suci Ramadan, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain di waktu malam hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa Allah mewajibkan puasa kepada umat Muhammad sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada umat-umat yang telah terdahulu. Tentunya bagi kita sekarang, ya, untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat, maghfirah dan itqun minan nar, tentunya kita harus buat persiapan-persiapan. Seperti kata Ustaz tadi, 2 bulan sebelumnya, mulai daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah
kita buat persiapan dengan melakukan puasa-puasa sunnah. Jadi di bulan Rajab itu, di bulan Sya'ban itu disunatkan bagi kita untuk berpuasa itu sebagai latihan. Untuk membiasa supaya nanti di bulan suci Ramadan kita dapat menyesuaikan diri dalam berpuasa. Betul. Dan juga di samping itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk menyucikan jiwa kita, ya, sehingga ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita sudah suci zahir dan batin. Ya. Kemudian tentunya di tengah suasana corona yang pada hari ini, mudah-mudahan kita di Aceh Allah selamatkan kita semua sehingga di bulan suci Ramadan kita bisa tenang, bisa nyaman dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini di samping ada kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu seperti 10 yang awal itu maghfirah, rahmat, kemudian 10 yang kedua itu maghfirah, dan 10 yang terakhir itu minan nar. Juga ada satu malam yang sangat istimewa yang Allah itu tidak pernah berikan kepada umat-umat yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang apabila kita beribadat pada malam itu satu malam, maka bandingannya sama dengan 1000 bulan di bulan yang lain. Jadi oleh karena demikian, mulai sekarang kita harus buat persiapan sehingga nanti 1 bulan di bulan suci Ramadan kita benar-benar fit, ya, zahir dan batin. Supaya waktu itu tidak terbuang untuk kita mempergunakan diri kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Nah, baik, para mustajid fi Allah muliakan. Jadi luar biasa sebenarnya fadilah-fadilah yang akan didapat oleh setiap orang yang sudah melakukan persiapan-persiapan ya sebelum tibanya Ramadan. Baik persiapan rohaniyahnya termasuk ilmu pengetahuannya. Bahwa ketika sudah tiba Ramadan dia sudah tidak lagi begitu ilmu pengetahuan tentang puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan itu tidak begitu jauh dari dia. Karena dia sebelumnya sudah melakukan persiapan-persiapan, ya. Dia sudah membaca fikih puasa sebelumnya. Pada saat bulan Sya'ban seperti ini, dia sudah tahu bagaimana cara mengerjakan puasa yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, juga bagaimana melakukan tarawih, ya, ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Nah, jadi ketika tiba Ramadan itu, dia tidak kemudian baru baca buku, ya, baru belajar dan seterusnya. Nah, itulah kenapa kemudian kita sering dengar ada istilah tarhib Ramadan, ya kan? Ya, jadi marhaban ya Ramadan. Nah, jadi para mustajid fi Allah muliakan, tentu ini satu tantangan ya bagi kita kaum muslimin dimanapun di dunia saat ini, ketika sedang terjadi musibah corona ini, maka kita tertantang untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga menjadi selain dari tantangan juga menjadi satu ujian bagi kita semua, ya. Ada satu ayat Al-Quran tuh, Ustaz, ya, yang memerintahkan kita untuk melakukan perlombaan, ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mungkin pada saat ketika terjadi corona saat ini, maka perlombaan-perlombaan itu mungkin sudah mulai ini susah sekali untuk bisa berlomba, ya. Karena orang takut untuk keluar rumah, ya kan? Takut untuk mengerjakan sholat di masjid, musala dan seterusnya. Nah, bagaimana yang harus disikapi ini, Ustaz? Tentunya kita orang yang beragama di dalam menyikapi sebuah musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di balik musibah itu ada hikmah yang nalar kita itu tidak didapatkan. Jadi dalam kita menghadapi musibah ini, kacamata agama itu sangat komplit dan sangat bijaksana. Secara insaniah kita wajib berikhtiari. Berbagai macam ikhtiari yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan sisi agama itu wajib kita untuk berikhtiari. Sebagaimana Allah memberikan kita sakit misalnya, kita wajib mencari obat, kita wajib ke dokter. Nah, jadi ikhtiari itu wajib dilakukan. Tidak boleh kita langsung bertawakal. Nah, jadi kalau langsung bertawakal itu sesuatu yang salah dalam pandangan agama. Misalnya kita sudah mau diterkam oleh binatang buas,
ya udah kita bertawakal terus. Ya, kalau Allah memang panjangkan, Allah selamatkan. Kalau Allah tidak menginginkan, berarti kita diterkam terus oleh binatang buas itu. Itu sesuatu yang keliru. Ya, jadi pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu, ikhtiari itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh manusia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan rezeki manusia itu yang secara hasia. Di antara rezeki dan ciptaan dengan manusia itu, Allah pertengahi dengan ikhtiari. Ya, setelah manusia ini berikhtiari, baru kita bertawakal. Seperti demikian. Jadi kata Ustadz tadi, dulu-dulu ya sebelum terjadi corona ini, mungkin di Aceh kita ketika menyambut bulan suci Ramadan agak sedikit meriah dengan berbagai macam festival, kemudian dengan berbagai macam perlombaan. Tapi sekarang hari ini ruang gerak itu sudah sangat sempit sekali. Ya, apakah dalam pandangan agama tidak bisa kita lakukan dengan hal lain? Itu masih bisa. Seperti kita untuk mendapatkan ilmu tentang ibadah puasa misalnya yang sebelumnya ini kita masih bisa hadir di majelis-majelis pengajian yang komunitasnya itu ramai, dan hari ini sudah tidak bisa lagi, kan bisa kita manfaatkan dengan media-media. Ada pengajian secara online dan lain sebagainya. Jadi tidak menghambat walaupun memang ada sedikit gangguan tidak leluasa seperti zaman dahulu. Jadi dalam pandangan agama, berikhtiari itu wajib. Misalnya disampaikan oleh pemerintah hari ini, jangan lakukan kerumunan-kerumunan, itu wajib kita berikhtiari. Kemudian ketika keluar mudah-mudahan memakai masker, itu wajib kita lakukan. Ya, karena itu memang kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Ya, tidak seperti orang-orang yang Jabariyah misalnya katanya, ataupun orang yang Qadariyah, itu tidak seperti demikian. Jadi mungkin selama ini ada bahasa-bahasa sumbang yang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak takut sama corona. Apa corona itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu dalam pandangan agama tidak demikian. Ya, kita tetap wajib ikhtiari. Betul. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan. Jadi sebenarnya jangan jadi hambatan. Bahwa corona ini jangan jadi hambatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat sudah semakin dekat Ramadan ini, sudah semakin banyak upaya-upaya kita untuk lebih dekat dengan Allah. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.